Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terutama para pejuang devisa yang sedang bekerja di luar negeri, baik di Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, atau manapun Anda berada, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering kali terlupakan, bagaimana mengelola gaji sebagai pekerja migran dan mempersiapkan pondasi finansial untuk masa depan, terutama saat tiba waktunya pulang ke tanah air. Segmen 1, Realita Pekerja Migran dan Tantangan Finansial. Banyak dari kita mungkin merasa sudah bekerja keras, lembur, menahan rindu, dan melewati banyak pengorbanan demi mengirimkan uang ke kampung halaman. Tapi, kenapa masih ada saja cerita pekerja migran yang pulang tanpa tabungan, bahkan ada yang masih terbebani hutang? Studi kasus. Seorang pekerja migran asal Banyuwangi yang telah bekerja di Malaysia selama 8 tahun, pulang ke Indonesia tanpa tabungan sepeser pun. Selama bekerja, gajinya habis untuk konsumsi, gaya hidup, dan cicilan barang-barang elektronik. Saat pandemi melanda, ia bahkan harus berutang untuk membiayai tiket pulang. Ini bukan cerita fiksi, ini nyata. Dan mungkin, kita juga sedang berada di jalan yang sama. Segmen 2, Pentingnya Literasi Keuangan dan Syariah sebagai Solusi. Dalam Islam, harta bukan hanya untuk dibelanjakan, tapi juga untuk dijaga, dikelola, dan dipertanggungjawabkan. Prinsip dasar keuangan syariah mengajarkan kita untuk menghindari riba, bunga, dalam hutang piutang, menyisihkan sebagian rezeki untuk zakat dan infak, membangun usaha lewat akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah, dan tentunya, hidup dalam batas kemampuan kita qanaah. Fakta data, berdasarkan riset Bank Indonesia, sekitar 65% pekerja migran tidak memiliki rencana finansial jangka panjang, dan lebih dari 50% belum memahami cara menyusun anggaran bulanan. Segmen 3, Cara Mengelola Gaji dengan Prinsip Syariah. Berikut beberapa langkah sederhana. 1. Buat anggaran bulanan. Alokasi, 30% kebutuhan pokok, 20% kiriman ke rumah, 10% tabungan darurat, 10% investasi, syariah, 5% sosial, dan sisanya kebutuhan pribadi. 2. Hindari utang konsumtif. Belajar bedakan antara butuh dan ingin. Jangan berutang untuk gaya hidup. 3. Gunakan layanan syariah. Gunakan rekening syariah, tabungan emas digital syariah, dan investasi di produk halal. 4. Rencanakan pulang. Siapkan dana usaha kecil di kampung halaman. Jangan nunggu punya modal besar, mulailah dari kecil, tapi halal dan stabil. Segmen 4, Refleksi dan Penutup. Ingat, bukan soal seberapa besar gaji yang kita terima, tapi bagaimana kita mengelolanya dengan bijak dan sesuai syariah. Banyak dari kita yang menyesal saat pulang tanpa hasil bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak belajar mengelola sejak awal. Mulailah hari ini, catat pengeluaran, buat target tabungan, dan konsultasikan dengan ahli keuangan syariah, Lazisnu, atau bank syariah terpercaya. Dan jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, sebarkan kepada sesama pejuang migran lainnya. Jangan biarkan mereka jatuh ke lubang yang sama. Saya, David, pamit. Semoga Allah memudahkan rezeki kita, memberkahi penghasilan, dan menjaga keluarga kita dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.